Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu. Mau diganggu, saudara. Jadi ada yang mau ganggu, mau usir di pesantren, mau usir di pesantren, mau tutup di pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung lagi kumpul ini semuanya, supaya tahu saudara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini saudara itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga. Sudah oleh warga Lemah Nenda, oleh warga Pekancilan, saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan saudara bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini sudah. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan merampas saudara. Kami datangi petaninya, ada mau jual lahannya ya? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, kami bayarin tanah kami kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma 1/2 hektar. Datanglah mereka membawa surat ditandatangani oleh lurah saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan merampas. Itu namanya saya memberi over garap. Saya tidak memberi hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada punya hak milik di sini saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor, ini bukan lagi saudara milik daripada PTPN. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi yang dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang.
seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Hanya sampai di situ. Bahkan surat setelah beli, saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin yang jadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, Haji memang PPN. Tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, penggarap itu perampas bukan? Penggarap itu perampok bukan? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, sekarang yang bagian paling penting lagi, saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya ke, mau yang dari umat ke, semua ini wakaf untuk umat, saudara. Jadi ini ada tanah pribadi di sini, saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar, saudara, itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak sejengkal tanah pun untuk saya, atau putri saya, atau cucu saya, atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Jadi kalaupun di sini ada rumah yang saya tempati, saudara, kalau saya sudah tidak mengajar di sini, kalau saya nggak mau lagi urus MS, ya saya mesti keluar. Nggak boleh saya tinggal di sini, saudara. Karena ini wakaf untuk umat. Bukan itu saja. Ini kitab-kitab saya beli. Ini ada puluhan ribu judul, saudara. Ini saya kumpulkan dari semenjak saya sekolah. Dulu saya sekolah dapat beasiswa setiap bulan. Saya pakai separuh buat keluarga, separuh lagi buat beli kitab, saudara. Nah, sampai terkumpul sekarang ini puluhan ribu judul. Dan saat ini di Mekah masih ada 207 karton belum ke bawah, saudara. Untuk apa? Kitab-kitab ini juga bukan untuk saya pribadi, bukan untuk anak saya, bukan untuk cucu saya, bukan untuk menantu saya, tidak. Tapi untuk umat di pondok pesantren markas syariat, sehingga siapapun boleh untuk baca dan istifadah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau saya sudah sampaikan begini, ini MS nggak boleh lagi saya jual. Ini kitab-kitab saya nggak boleh ada lagi yang dijual, saudara. Saya pribadi nggak boleh jual, istri saya nggak boleh jual, anak saya nggak boleh jual, karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini, karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Akhirnya sebagai penutup saya mau sampaikan kepada pemerintah khususnya, kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara, tindakan tidak normal. Mau diambil, silakan. Silakan, kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, saudara. Supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Jadi bukan saya anaknya merampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia mentolongan? Dia mentolongan? Dia mentolongan? Tidak boleh petani-petani miskin, penggarap, tahu-tahu tanahnya diambil sama proyek, nggak dikasih ganti rugi. Belum. Nggak boleh, saudara. Silakan ambil tanah rakyat. Silakan gunakan tanah rakyat untuk negara. Silakan. Tapi rakyat wajib untuk diberikan ganti ruginya. Betul? Betul? Maka itu saya mengajak rakyat, jangan
kejadian kalau tanah Anda tuh dirampas oleh pengusaha, tanah Anda dipaksa diambil saudara oleh proyek tanpa ganti rugi. Jangan diam, lawan. Begitu kami tidak akan pernah diam. Kalau ada coba-coba mengganggu markas syariat, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya kan lawan negara, negara mau ambil silakan. Ambil lahan dengan perkebunannya, dengan semua gedung-gedung bangunannya, silakan ambil. Tapi ganti duduk, kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan, di batu harganya berapa, semen berapa, beli over garapnya berapa. Nah, kan kita beli bukan pakai daun, pakai duit. Saya mau tanya, ini tanah dibeli pakai daun atau pakai duit? Bukan pakai rumput, pakai duit. Nah, karena itu saudara, ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa yang saya sampaikan? Ada 3 kejadian saya mau sampaikan. Satu, tahun 2017, PTPN didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku dari Polda, saudara. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah, saudara. Tapi alhamdulillah pihak PTPN tidak mau. Ya, PTPN sendiri yang bicara dengan kami. Mereka katakan Habib Rizik dan MS-nya itu datang, itu melapor, bukan merampas. Dan mereka menebus dari masyarakat. MS itu tidak merambah. Dan mereka itu sebagai penggarap. Kami sangat menghormati penggarap. Gagal. Pada cara kedua, beberapa warga di Pekancilan, saudara, dipaksa untuk bikin laporan atau jadi saksi, seolah-olah saya ini merampas tanah mereka. Saya dapat laporan ini langsung kok dari lurahnya saat itu, saudara. Begitu juga dari warganya. Tapi ada menarik, begitu warga dikumpulkan dibawa ke polisi, saudara, yang melapor, polisi gunakan salah satu biang tanah, mafia tanah, digunakan oleh polisi untuk membuat laporan. Lalu apa yang terjadi? Masyarakat begitu diperiksa polisi, apa masyarakat bilang? Bapak polisi salah, bukan Habib Rizik yang menipu kami, itu biang tanah yang menipu kami. Yang melapor itu yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Jujur masyarakat Pekancilan, saudara. Ini warga di sini, masya Allah, saudara. Jujur mereka sampaikan Habib Rizik yang merampas tanah kami, beli over garapnya. Bahkan kami diizinkan oleh Habib Rizik kalau mau menggarap lagi, mau tanam bertani, silakan. Yang penting bikin perjanjian dengan MS. Gagal lagi, saudara. Jadi mereka melaporkan saya, gagal. Sekarang yang ketiga, mencem lagi sebelum saya pulang. Pokoknya begitu Habib Rizik pulang, ini soal MS nih mau dilaporin lagi. Pokoknya ini dianggap merampas tanah negara. Saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam, saya serahkan ini lahan kepada negara, saya serahkan semua bangunan yang ada di negara. Tapi kita berhitung dulu itu. Harus ada ganti rugi, saudara. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain, betul? Betul. Tapi kalau mengusir, saya tanya, dia atau lawan? Dia atau lawan? Siap bela markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir! Sallu ala Nabi. Terus saya mau tanya masyarakat sini, mau saya pindah dari sini apa enggak? Pindah jangan. Yang benar. Setuju pesantren di sini? Betul? Takbir! Jadi pada tahun 2017, warga Malendet sama warga Pekancilan ini tetangga pesantren. Datang intelijen masuk, warga disuruh tanda tangan. Kami menolak keberadaan markas syariat di kampung kami. Luar biasa. Saya telepon lurah, Habib gawat ini, harus lebaran, warga harus suruh tanda tangan semua. Sekalian baru coba kirim suratnya model bagaimana? Judulnya menolak keberadaan MS. Warga menolak keberadaan MS. Begitu diputar di keliling warga,
Nggak ada yang mau tanda tangan sudah. Alhamdulillah. Nggak ada yang mau tanda tangan. Saya ambil suratnya. Saya bawa judulnya. Tadi kan judulnya menolak. Saya ganti mendukung. Warga mendukung pondok pesantren. Kita sebar di warga. Semua tanda tangan sudah. Alhamdulillah. Berarti warga mereka mendukung cinta pesan, cinta haba, cinta ulah, takbir. Bagus tidak? Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya kalau ada kedoliman kita lawan bersama. Siap? Takbir. Itu saja bisa saya sampaikan. Saya akan serahkan kembali karena mukanya kelihatannya udah pada biru belum makan.